Pemirsa, kembali lagi saya Silve di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Masih bersama narasumber kami Pak Yunus dan juga Pak Adven. Pak Yunus merupakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pak Adven adalah Sekretaris DPC Kabupaten Manggarai. Ya, kita lanjut tadi Pak Yunus. Ya. Ini terkait dengan pendidikan kader ya, Pratama tingkat pertama ini ya. Nah, kira-kira hasil evaluasi yang dilakukan oleh partai sendiri setelah diberikan pendidikan terhadap kadernya itu seperti apa yang terjadi? Apakah tambah militan atau malah ada hal-hal yang kemudian mengganggu jalannya struktur partai begitu? Ya, sepanjang yang kami lihat, karena ini terus dievaluasi dan pasca pendidikan formal ya di kelas dan juga di luar kelas nanti akan diadakan pemberian penugasan lanjutan. Penugasan lanjutan itu adalah bagian mengkonkretkan pemahaman para kader tentang berbagai macam persoalan sosial. Itu dalam bentuk apa penugasannya? Ya, mereka harus turun ke masyarakat, mengambil beberapa data-data statistik maupun mengumpulkan berbagai macam informasi tentang misalnya ada stunting, ada busung lapar, ada problem kemiskinan lainnya. Sepanjang yang kita lihat memang akan ada perubahan signifikan. Perubahan signifikan itu karena kurikulum ini memang komplit ya. Jadi komplit itu ada seni bagaimana berkelompok, semuanya dilatih, aspek kepemimpinannya dilatih. Kemudian performance kader juga dilatih, bagaimana mereka bisa memberikan materi lagi di menyampaikan gagasan-gagasan kepartaian kita ke masyarakat, kemudian itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Memang dalam kegiatan Pratama di Manggarai ini kami menanamkan betul-betul sebuah spirit yang benar-benar harus kuat di para kader, karena kita lihat kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan, Pak Silve. Tantangan kita sudah banyak, kita ada di perkembangan teknologi, kemudian individualisme yang semakin kuat. Kemudian perkembangan pasar yang menghantam berbagai macam sendi-sendi kehidupan kita. Disitulah kita menanamkan bagaimana sesungguhnya ideologi Pancasila itu betul-betul konkret hidup seperti yang dijalankan oleh Bung Karno tentang Trisakti. Bagaimana membumikan Trisakti ya, berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang kebudayaan, kemudian berdikari di bidang ekonomi. Ini semuanya itu akan terus menjadi pergumulan kita bersama ke depan. Faktanya rakyat belum benar-benar bebas dari kapitalisme pasar. Ambil contoh misalnya hari ini kita tiba-tiba terjadi kelangkaan minyak goreng. Goreng ya, ya betul. Saya pun mewanti-wanti, di Manggarai kita punya potensi sebagai penghasil kopi. Kemudian juga Manggarai terkenal dengan sektor pertanian yang sangat luar biasa. Persawahan di Manggarai ini kalau kita konvensikan ya, kalau kita konversikan ke kebutuhan pangan, sesungguhnya Manggarai adalah lumbung pangan NTT. Iya betul ya, bisa menjawab kebutuhan itu ya. Iya, dan sekali lagi Bung Silve, pertanyaan kita PDI Perjuangan adalah apakah sawah itu masih milik petani? Apakah sistem ijonnya masih kuat? Apakah petani sekarang sudah mapan dengan pupuk? Ini semua kita terus berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat itu sesungguhnya, agar rakyat itu benar-benar memiliki pertahanan, daya tahan, survive, dan maju ke depan. Gitu ya. Jadi nilai humanisnya lebih dikedepankan. Ya, artinya kader harus bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Tidak bisa hanya sekedar untuk mendapatkan lisensi majelis struktur partai, maju legislatif, ya kan? Betul. Toh itu ada caranya, ada mekanismenya. Jadi kader juga tidak usah khawatir dengan hal itu. Manakala dia punya kapasitas yang bagus, ya kan? Level Jokowi sekalipun dari wali kota bisa jadi calon presiden. Ya betul. Ya kan? Kita punya banyak kader-kader PDI Perjuangan yang sangat capable, ya. Ada Risma, macam-macam. Itu sebuah testimoni politik yang kita sudah rasakan, dan saya rasa inilah yang menjadi pergumulan partai ke depan. Kita mencetak kader-kader sebanyak mungkin yang berkompetisi tetapi punya kapasitas yang memadai. Oke. Ya baik, ke Pak Adven. Kira-kira apa yang Pak Adven rasakan deh ya ketika Pak Adven ini baru pertama kali ikut ini, bukan ya? Sudah keberapa kalinya? Kami sudah mengikuti beberapa waktu lalu ya. Ya,
pendidikan kader seperti hanya memang kalau sekarang kurikulumnya berbeda ya. Tapi materinya masih sama. Materi dasarnya hampir sama. Sama. Namanya sekarang kan pendidikan kader pratama. Kalau dulu itu kursus kader, ya. Oh, kader kursus, KKP. Dan itu juga di tahun-tahun 2003 sampai 2004 itu pernah juga pendidikan yang sama, sehingga dalam beberapa tahun terakhir memang kami sangat mengharapkan bahwa ada pendidikan seperti ini. Tentu punya manfaat baik untuk para kader. Nah, untuk Kabupaten Manggarai yang sudah mengikuti itu berapa orang? Tahun lalu kami mengirim ada 5 orang kader kami juga untuk mengikuti pendidikan kader Madya di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi tahun ini kami sebagai penyelenggara tentu pesertanya lebih banyak. Tahun ini kami mengirimkan 22 orang kader kami untuk mengikuti pendidikan ini. Yang sekarang ini yang baru ditutup tadi ya. Tentu ini adalah kader-kader pemula yang ada yang sudah lama tapi belum mengikuti pendidikan, ada juga 1-2 yang memang kader baru. Nah, sebelum memasuki atau fase nanti persiapan ke legislatif 2024 ya tentu mereka harus dipersiapkan lebih awal. Ditempa dulu. Nah, dalam perjalanan Pak Adven ada tidak hal yang paling baik ataupun kelebihan-kelebihan yang ditampilkan oleh teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan itu? Ya tentu dari sebuah proses pendidikan ya pasti ada hasilnya. Tentu juga pasti ada yang memang serius dan ada yang tidak. Tapi paling tidak ada perubahan dari kader-kader yang telah mengikuti pendidikan seperti ini. Ya. Itu pasti ada perubahan. Untuk Kabupaten Manggarai ya? Ya, untuk Kabupaten Manggarai soal kedisiplinan, soal loyalitas, soal komitmen mereka untuk berjuang bersama rakyat itu pasti. Kemudian di sana juga kan ditempa bersama teman-teman ini kelompoknya. Tentu di sana juga sharing pengalaman dan sebagainya. Karena ini adalah sebuah sekolah, sebuah pendidikan, saya pikir banyak manfaat, banyak ilmu yang mereka dapatkan di sana. Apalagi proses ini cukup panjang ya, betul ya, menguras waktu dan tenaga yang cukup ini. Dari Jumat ya, pembukaan ya? Dari Jumat sampai dengan 4 hari ya? Ya, selama 4 hari. Dan itu dimulai dari jam 5 pagi, Bung Silve. Itu dari jam 5 pagi sampai dengan? Nah, kami menempatkan panitia lokal menempatkan satgas, satgas untuk jadi panitia itu kami bangun lebih awal, tidur lebih lama. Jam 4 ya bangunnya. Ya, jadi jam 4 kami membangunkan, jam 4:15 kami membangunkan para kader ini, para siswa ini, karena mereka dikumpulkan dalam satu barak. Yang perempuan dikumpulkan dalam barak lain, kemudian laki-laki juga diperlakukan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sek. Kemudian mereka mengikuti senam pagi, olahraga, dan ada satu senam cinta tanah air ya, Sisita, dan itu yang digelorakan oleh DPP PDI Perjuangan sekarang. Karena senam ini ada kaitannya dengan budaya-budaya kita. Soal semangat nasionalisme, kemudian di sini juga ada unsur-unsur budayanya, sehingga ini yang kita tanamkan ke kader setiap pagi, itu wajib senam. Wajib ya, disiplin ditanamkan. Sangat betul. Ya Pak Yunus kan salah satu peserta ini narasumber ya. Nah, kira-kira dalam pendidikan itu hal yang paling sulit ketika berhadapan dengan kader-kader itu apa? Suka duka di dalam memberikan materi itu? Yang paling pertama memang manusiawi ya, kedisiplinan itu memang sangat kita lihat ya. Karena itu prosesnya juga cukup lama, dari pagi jam 5 kemudian mereka senam. Hari pertama mungkin kita lihat masih segar-segar, Bung Silve. Kelelahan ya. Kemudian hari kedua itu terasa, tetapi hari ketiga dan keempat itu dia ledak. Jadi proses mereka menemukan partai PDI Perjuangan yang sesungguhnya, dan kemudian mereka merasakan bahwa ini penting, itu akan kita lihat di hari ketiga dan keempat ya. Dan biasanya itu kalau narasumber memberikan materi, pertanyaannya itu bisa banyak tuh. Yang sebenarnya secara manusia itu hari ketiga hari keempat itu sudah drop down, dan itu pasti minta pulang ya. Padahal itu hari ketiga dan hari keempat malah mendaki puncaknya dia. Jadi karena keberhasilan mengelola
mengelola peserta, kemudian ada dinamika kelompok, ada ice breaking di situ. Jadi kemudian juga mereka turun ke masyarakat, disitulah mereka menemukan. Dan Bung Silve tadi ada sesi di mana mereka harus duduk tenang, tidak bicara selama 1 jam, silensium namanya, menyatu dengan alam, kemudian meminta petunjuk ya dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Karena ini di SPD kita lakukan kegiatan masing-masing orang dengan penuh kesadaran untuk bagaimana mengelola batin ya, mengelola batin, mengelola emosi. Ada yang nangis, padahal belum penutupan loh. Belum ya. Sudah terasa itu sedihnya kan. Makanya tadi saat penutupan banyak juga mata yang sudah berkaca-kaca dan bahkan sudah sangat histeris menangisnya. Jadi terasa itu. Terasa. Ya, lalu pendidikan kader ini juga merujuk pada pendidikan bagaimana leadership yang menjadi seorang pemimpin. Ya, kalau beberapa waktu lalu PDIP kalau saya tidak salah juga pendidikan Pratama atau di mana tuh yang di Jakarta. Semua politisi PDIP yang mengikuti pilkada diberikan pendidikan. Kalau itu Bung Silve itu sekolah partai bagi calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oh, itu khusus ya, itu bukan khusus, seperti ini. Khusus. Kemudian kami juga di sekretaris partai juga melakukan namanya sekolah sekretaris. Sekretaris. Jadi ya Bung Silve bisa bayangkan satu orang bisa mengikuti berapa sekolah ya? Iya. Sekolah sekretaris, bahkan ada sekolah khusus untuk tim kampanye. Tim kampanye. Dan saya juga pernah mengikuti itu sebanyak 6 hari di. Jadi banyak paketnya, banyak menunya. Banyak ya, berarti menjadi seorang politisi gabung di PDIP banyak hal yang juga harus dilalui ya. Diterima dari segi pendidikan, kemudian juga ada hal-hal yang kemudian ditanamkan selain di pendidikan itu yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Ya, banyak program-program partai karena misalnya menjelang pemilu kita rapat koordinasi, kemudian masing-masing bidang itu jalan, bidang kebudayaan. Hari ini atau kemarin itu ada festival kopi. Itu di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Ada bagaimana masak tanpa minyak goreng kemarin waktu kelangkaan BBM. Itu kelangkaan minyak goreng dari DPP. Oh, dari DPP. Ya. Dan itu diikuti oleh seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. PDIP sebagai penyelenggara. Ya, dapat rekor muri. Lalu respon dari masyarakat sendiri seperti apa? Saya rasa ini yang harus kita tanamkan. Kemandirian yang Bung Karno katakan dalam Trisakti itu memang harus dikonkretkan. Ya. Karena bagaimanapun tantangan kita semakin berat dan rakyat sekarang lagi menunggu partai mana yang akan betul-betul konkret karyanya. Ya. Dan bagi kami di PD Perjuangan, apapun tantangan yang dirasakan rakyat sekarang ini, terus kita membangun optimisme dan semangat pemberdayaan dan juga kemandirian mereka harus kita pupuk, harus kita dukung secara total dalam melalui kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan. Ya. Maupun dalam keputusan-keputusan politik partai nanti yang akan dilahirkan oleh kawan-kawan di legislatif untuk mendukung pemerintahan di daerah maupun yang ada di tingkat provinsi dan bahkan di tingkat nasional. Seperti itu. Ya, jadi ini kan pendidikan dasar ya untuk teman-teman yang ada di 3 kabupaten ya, Manggarai dan Manggarai Timur kalau tidak salah. Ada dari Ngada ya? Manggarai Barat. Ya. Manggarai Barat dan ada utusan Ngada juga. Utusan Ngada dan Nagakeo. Kenapa pakai utusan dari Ngada dan Nagakeo? Ya karena ini memang kebiasaan kami di PD Perjuangan. Di mana bukan peserta, tapi diutus saja. Peserta sebagai peserta. Kalau ada kegiatan pendidikan di Kupang ya kemungkinan di sini belum ada kesempatan dia bisa mengikuti, ya sudah bisa kami kirim di ini. Karena standarnya sama, sama, kurikulumnya juga sama. Tentu para pematerinya juga adalah teman-teman dari DPD yang sudah berstatus sebagai guru kader. Berarti yang penyusun materinya adalah teman-teman kalau materinya itu sudah baku dari DPP. Hanya pematerinya. Pematerinya itu yang para sudah guru kader mengikuti jenjang-jenjang tadi. Betul. Oke. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Dari pendidikan ini kan kemudian pasti ada target panjang ya. Nah, kalau kemarin kalau tadi Pak Yunus sudah jelaskan bahwa target jangka pendeknya adalah menuju pemilu 2024. Nah, target panjang yang kemudian ingin dicapai oleh PDIP secara keseluruhan di manapun ya, di kabupaten, provinsi, kira-kira apa itu? Partai ini punya ideologi. Prinsip PD Perjuangan, perjuangan tanpa ideologi cenderung destruktif. Dan kalau hanya berideologi saja tanpa berjuang itu juga mati.
Nah, untuk itu target jangka panjangnya adalah pencapaian tujuan berpartai, di mana rakyat menemukan kesempatan untuk dia bisa mencapai kesejahteraannya melalui kader-kader kita yang ditugaskan di legislatif, eksekutif maupun di struktur untuk membantu menyelesaikan problem-problem kerakyatan itu. Ya. Dan secara keseluruhan se-Indonesia ini menjadi kurikulum yang sama dengan tujuan terciptalah kesejahteraan sosial dari Sabang sampai Merauke, dari Sengita Laut sampai Rote. Ya. Dan manakala PD Perjuangan ini diberikan sebuah kepercayaan politik dari rakyat, tugas utama PD Perjuangan adalah mengembalikan kepercayaan itu agar rakyat juga benar-benar merasakan apa dampaknya ketika memilih PD Perjuangan. Ya. Begitu kita. Jadi punya ambisi juga 2024 menang ya? Kalau dari survei-survei sih, Bung Silve, kalau dari survei-survei sudah sangat membahagiakan PD Perjuangan. Ya, tetapi kami tidak bisa terlena. Betul. Untuk memenangkan pertarungan itu tidak bisa kita hanya kembali kepada rakyat. Kita tidak hanya bisa menagih rakyat pada saat pemilu. Tapi sebelum pemilu pun kita harus persiapkan diri, kader kita harus kita persiapkan, mereka-mereka yang duduk di legislatif dan eksekutif juga harus disekolahkan untuk melihat kembali apakah program-program kita sudah pro rakyat atau belum. Karena ini harus kita jaga, Bung Silve. Ya. Karena PD Perjuangan punya pengalaman, tahun 99 kita menang pemilu, 2004-2009 kita kalah. Kalah ya, telak. Nah, makanya tonggak sejarah PD Perjuangan di Kongres 3 Ibu Ketua Umum itu kembali menegaskan ada yang salah di partai kita. Pertama adalah persiapan sebagai partai yang punya disiplin organisasi, disiplin teori, disiplin ideologi, dan disiplin kader. Ya. Karena bagaimanapun 99 kita semua tahu ketika kepercayaan itu datang ternyata di PD Perjuangan belum siap. Banyak yang tersangkut kasus. Makanya pendidikan kader ini penting untuk termasuk juga materi tentang korupsi itu ya? Ya, semua Ya. di pendidikan guru kader nasional, KPK diberikan kesempatan untuk memberikan materi bagaimana pencegahan korupsi, bagaimana pencegahan narkoba, bagaimana kita mencermati gelagat sindikasi peredaran narkotika, kemudian juga bagaimana tentang membaca perubahan-perubahan iklim dari BMKG, kemudian bagaimana kita mencermati skala tingkat kemiskinan rakyat kita sekarang ini pada level yang mana, agar makanya Ibu Ketua Umum sering memanggil gubernur-gubernur, wali kota, bupati dari PD Perjuangan. Beliau sering memberikan arahan khusus bahwa ada stunting misalnya di NTT dan seluruh Indonesia terjadi. Kemudian kita baca misalnya di program-program sosial di Kementerian Sosial juga harus diarahkan bagaimana menyelesaikan rakyat harus betul-betul survive di tengah pandemi COVID-19. Kira-kira kayak seperti itu. Bantuan ya, seperti Ya. kemarin kelangkaan minyak goreng diberi BLT ya. Ya. Oke, untuk Pak Adven ini lebih khusus di Kabupaten Manggarai nih. Sebentar lagi ya, 2024 ada bayang-bayang target untuk seperti apa nanti PDP setelah ada pendidikan kader, lalu kemudian juga ya perkembangan berikutnya pasti akan tumbuh para kader yang militan, soliditasnya pasti akan lebih bagus. Ya, Bung Silve, tidak dipungkir ya, kita menang pilkada di sini tentu PD Perjuangan sebagai pemenang pilkada tentu harus menyiapkan diri secara lebih baik ya, menuju legislatif 2024. Nah, salah satu cara, ini bukan syarat ya, tapi salah satu cara kami adalah kami mempersiapkan kader-kader kami untuk dilatih, kemudian untuk mempersiapkan diri menuju 2024. Tentu ada, tapi ada yang menarik dalam proses ini ya, dalam pendidikan ini. Yang menariknya apa? Kader sendiri yang membiayai pendidikan ini secara bergotong royong. Mereka membiayai sendiri. Dan ini sesuatu tradisi yang kami selalu tanamkan dalam PDI Perjuangan, bahwa apapun kegiatan atau perhelatan-perhelatan di partai itu harus secara bergotong royong, dan itu ada kesadaran sudah mulai muncul dalam diri kader itu sendiri, bahwa kita tidak berharap pada kemenangan atau kekuasaan yang ada, tapi gotong royong itu harus ditanamkan dari mulai hal-hal. Kemudian salah satu kegiatan juga yang kami sinkronkan dengan kebijakan atau program Bupati Manggarai kemarin itu adalah kegiatan Sabtu Bersih, sehingga kami juga mengirimkan 100 orang kader dan peserta panitia kemarin
untuk turun ke pasar, walaupun itu dengan durasi waktu hanya 1,5 jam, ya tapi kami Ada hanya ya, memberi kegiatan spirit, sosial, kegiatan Sabtu Bersih. Sabtu Bersih. Kami hanya mendukung kebijakan Bupati Manggarai bahwa kebersihan itu sangat penting, dan itu tidak berharap pada pemerintah, tetapi itu harus muncul dari kita semua, harus ditanamkan soal kesadaran itu. Ya, biasanya kalau kadernya bikin salah pasti yang disalahkan juga partai ya. Ya, itu pasti. Itu yang tadi. Iya, dari pendidikan ini diberi sertifikat atau seperti apa pesertanya? Nanti masih terjadi penilaian karena ada penugasan tambahan. Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Oh, setelah 3 bulan. Nah, dari kegiatan ini siapa menjadi peserta terbaik? Kalau kemarin itu Pak Heri ya, Pak Heri sempat menjadi yang terbaik ya, peserta pendidikan di Jakarta ya, pendidikan Itu sekolah partai. ya sekolah partai khusus ke pilkada ya. Jadi dia menjadi nomor 2, nomor 1. Tentu ada penilaian secara berkelompok. Kelompok kena rata-rata satu kelompok 8 sampai 10 orang. Nah, di sana juga akan dinilai pribadi ke pribadi ya. Soal kepemimpinannya, soal kedisiplinannya, banyak hal lah. Tentu dalam 3 bulan ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, tentu ada penugasan. Itu nanti dikerjakan di rumah atau? Iya, dikerjakan di PR rumah. ya. Tetapi hari ini memang para peserta ini kami kirimkan ke lapangan untuk kunjungan lapangan Levin di 7 desa. Dan mulai jam 8 pagi tadi sampai jam 3 sore mereka berkunjung ke desa di sekitar Kota Ruteng ini, 2 desa di Kecamatan Ruteng dan 5 desa di Kecamatan Beri. Tentu banyak hal yang mereka lakukan di sana. Teorinya dulu ya, baru Ya, prakteknya praktek, seperti itu. betul. Ya baik, mungkin Pak Yunus closing statementnya mau disampaikan. Baik, terima kasih buat studio Suaranet Suaranet. dan pemirsa semua. Terima kasih juga ruang untuk PD Perjuangan. Pendidikan kader ini semata-mata untuk menyatakan komitmen Partai PD Perjuangan untuk terus menjaga struktur yang kuat, kader yang siap untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tentunya dalam proses yang akan terus berlangsung selama 3 bulan ke depan dan juga menuju pendidikan kader media dan nantinya akan menjadi pendidikan kader nasional, tapak-tapak jenjang kaderisasi inilah yang kami lewati, yang terus kami lakukan agar memastikan bahwa kebersamaan dengan rakyat itu menjadi penting dan mengkonkretkan program-program pro rakyat itu harus lebih jelas dalam setiap kali kebijakan pemerintahan yang dipimpin oleh kader PD Perjuangan maupun mereka yang duduk sebagai anggota legislatif. Tentunya dibantu oleh kemampuan struktur partai kami yang terus kami benahi sampai pada tingkat ranting dan anak ranting. Terima kasih, selamat malam. Ya baik, Pak Adven. Baik, terima kasih untuk Suaranet dan Bung Silve. Pada kesempatan ini ya kami berterima kasih karena sudah mengundang dan mengajak kami ke sini, tentu untuk berbagi ya, satu hal yang perlu tentu kami sampaikan bahwa pendidikan kader seperti ini kami juga berharap kepada siapapun mereka yang akan bergabung ke PD Perjuangan, kami membuka diri untuk seluas-luasnya bagi kader. Tentu tidak secara otomatis karena dalam pikiran masyarakat kita ini kan kalau sudah bergabung apalagi mengikuti pendidikan seperti itu pasti akan menjadi calon legislatif. Itu tidak, perlu saya tegaskan bahwa itu tidak, karena legislatif itu ada mekanisme tersendiri yang diatur oleh partai. Tetapi paling tidak ada hal positif yang kami dapatkan di sana, baik itu dari kami panitia, kemudian dari narasumber, dari peserta. Ya banyak pengalaman, apalagi ini gabungan dari 5 kabupaten, tentu banyak pengalaman positif yang kami dapatkan di sana. Ya, terutama soal bagaimana kami membangkitkan soal semangat kebersamaan, soal gotong royong, mempertajam lagi soal kedisiplinan kami untuk pribadi kami masing-masing. Kemudian ada satu hal penting bahwa ternyata di pendidikan seperti ini kami semua berlaku sama, tidak ada yang luar biasa. Semua pengurus DPD tidur bersama dan makan bersama
peserta. Nah, jadi tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada satupun pengurus DPD ini yang tidur di hotel misalnya. Ya seperti Pak Sek sendiri ini sudah 3 malam tidur bersama peserta di sana dan seluruh pengurus DPD. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami, dan ini mungkin perlu ditanamkan untuk kader-kader atau kami ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, baik pemirsa, ya demikian bincang-bincang singkat kami dengan kedua politisi PDI Perjuangan. Ada Pak Yunus, Sekretaris DPD Provinsi PDI Perjuangan. Lalu kemudian juga ada Pak Adven Bejak, ya selaku Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Manggarai. Banyak hal yang sudah disampaikan tadi ini sharing, dan ini juga adalah edisi perdana ya podcast Suaranet. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari kawasan Ruko ya, Pasar Rakyat Ruteng. Saya Silve pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.